Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, diberkahi umur panjang, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari, kota Baghdad kedatangan seorang tamu istimewa. Ia adalah seorang pemuda tampan, bersorban tinggi, dan dikenal sebagai penghafal Al-Quran. Bukan hanya hafal, tapi juga terkenal karena kesombongannya. Dengan suara lantang ia berkata, "Aku telah menghafal 30 juz sejak usia 10 tahun. Ilmuku luas bagaikan samudra. Orang sepertiku pantas duduk di barisan paling depan, sementara orang seperti Abu Nawas sebaiknya duduk di selokan." Ucapan yang angkuh itu pun segera terdengar hingga ke istana sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata sang raja, "benar, pemuda itu hafal Al-Quran, tapi aku khawatir hatinya belum hafal akhlak. Cobalah kau temui dia dan bicaralah baik-baik." Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Baik tuanku, izinkan aku mengujinya. Ingin aku tahu apakah hafalannya hanya di kepala atau sudah menatap di dalam dada." Maka diatur pertemuan di hadapan banyak orang. Ketika mereka bertemu, sang penghafal Al-Quran langsung menyulut perdebatan. "Apa hakmu berdiri sejajar denganku, Abu Nawas? Kau bukan ulama, bukan penghafal Quran, dan bukan ahli tafsir." Namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Benar, aku bukan siapa-siapa, tapi izinkan aku bertanya satu dua hal saja." Dengan penuh percaya diri, pemuda itu pun menjawab, "Silahkan, aku hafal semua jawabannya." Pertanyaan pertama Abu Nawas, "Jika engkau telah hafal 30 juz, coba sebutkan isi surat ke-100, surat Al-Adiyat." Jawabannya mantap. "Bagus," ujar Abu Nawas. "Sekarang ayat kelima dari surat itu apa tafsirnya?" "Tentang manusia yang ingkar pada nikmat Tuhannya." "Baik," lanjut Abu Nawas. "Lalu menurutmu, apakah orang yang menghafal Al-Quran untuk pamer termasuk manusia ingkar?" Pemuda itu mulai kikuk. Para hadirin tersenyum menahan tawa. Abu Nawas melanjutkan dengan pertanyaan kedua. "Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, 'Fala tuzakku anfusakum.' Artinya, janganlah kamu menganggap dirimu suci. Apakah ayat ini engkau hapus dari hafalanmu?" "Tentu tidak," jawabannya mulai gelisah. "Lalu mengapa engkau memuji dirimu sendiri di hadapan manusia, seolah Al-Quran itu sebuah piala, bukan petunjuk untuk memperbaiki diri?" Suasana mulai hening. Para hadirin mengangguk-angguk pelan, mulai tersentuh. Wajah pemuda itu memucat. "Engkau hafal Al-Quran, itu sudah sangat luar biasa. Tapi aku hanya hafal satu doa," kata Abu Nawas sambil menunduk rendah. "Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka." Namun jika seseorang hafal 30 juz dan masih merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, bisa jadi Quran itu baru sekedar numpang lewat di lidahnya, belum sempat singgah di hatinya. Air mata mulai mengalir dari mata sang penghafal. Ia tertunduk lalu berkata lirih, "Ampuni aku Abu Nawas, aku terlalu sibuk membanggakan hafalanku sampai lupa memperbaiki hatiku." Abu Nawas menepuk bahunya dengan lembut. "Engkau tetap luar biasa, tapi ingatlah, Al-Quran itu bukan untuk ditinggikan di hadapan manusia, tapi untuk merendahkan hati di hadapan Allah." Baginda Raja pun tersenyum haru dan berkata, "Abu Nawas, kau memang bukan penghafal Quran, tapi kata-katamu menampar kami dengan hikmah yang menyejukkan.
Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kampung Abu Nawas, suasana tiba-tiba menjadi gempar. 3 orang asing datang dengan gaya angkuh dan wajah penuh percaya diri. Mereka dikenal sebagai orang-orang pintar dari negeri seberang, tapi sayangnya kepintaran mereka selalu dipakai untuk menyombongkan. Di mana orang paling cerdik di kampung ini? Tanya salah satu dari mereka sambil membusungkan dada. Penduduk pun ketar-ketir. Mereka ingin mengusir ketiga orang itu, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Lalu mereka sepakat memanggil satu-satunya orang yang bisa menghadapinya, yaitu Abu Nawas. Abu Nawas setuju. Dengan senang hati ia akan mengadu kepintaran dengan 3 orang yang dikenal cerdik tersebut. Abu Nawas pun datang ke lapangan desa, tempat semua orang berkumpul untuk menyaksikan adu otak. Ketiga orang sombong itu sudah menunggu sambil menyeringai. Orang pertama maju dan bertanya dengan nada mengejek, "Wahai Abu Nawas yang terkenal cerdik, di manakah pusat bumi sebenarnya?" Abu Nawas hanya tertawa kecil, lalu menjawab dengan tenang, "Pusat bumi? Ya, tentu saja ada di bawah kakiku ini." Ketiga orang itu langsung ribut. "Tidak mungkin, mana buktinya?" Abu Nawas tetap tersenyum. "Kalau tak percaya, silahkan ukur sendiri dari ujung dunia ke tempat ini. Kalian akan tahu dan aku tidak salah." Si penanya terdiam, tidak bisa membantah. Orang kedua maju dengan pertanyaan baru, "Kalau begitu, berapakah jumlah bintang di langit?" Abu Nawas melirik keledai yang selalu menemaninya, lalu berkata, "Jumlah bintang di langit sama persis dengan jumlah bulu di tubuh keledaiku ini." "Mana mungkin, kau hanya mengarang, Abu Nawas," seru mereka. "Kalau tidak percaya, silahkan hitung sendiri bulu keledaiku satu persatu," jawab Abu Nawas kalem. Penduduk yang menonton tertawa terbahak-bahak, sadar kalau 2 temannya sudah dipermalukan. Orang ketiga yang paling galak maju ke depan, kesal mendengar jawaban Abu Nawas. Orang ketiga dari kawanan itu lalu mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, Anda tahu bulu keledai? Coba berapa jumlah bulu yang ada di keledai itu?" tanya orang ketiga tersebut. Abu Nawas hanya tertawa cekakak-cekikik. Ia menganggap pertanyaan dari ketiga orang itu tidak kreatif karena semua pertanyaannya sama, yakni menanyakan jumlah bulu ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut Anda. Kalau tidak percaya, silahkan cabut satu persatu, ucap Abu Nawas. Sadar jika bulu jenggot dicabut satu persatu akan sakit, maka orang ketiga itu langsung terdiam dengan jawaban Abu Nawas. Ketiga orang itu ingin membalasnya, tapi mereka tidak tahu apa yang harus ditanyakan lagi, karena ternyata Abu Nawas lebih cerdik daripada dirinya. Cerita selanjutnya. Pada suatu malam yang sunyi di Baghdad, hujan gerimis mengguyur perlahan. Abu Nawas tiba-tiba jatuh sakit. Beberapa hari kemudian, kabar duka menyebar ke seluruh kota bahwa Abu Nawas telah wafat. Warga Baghdad bersedih, meskipun terkenal jenaka dan kadang menyebalkan. Abu Nawas telah banyak mengajarkan makna kehidupan bagi semua orang. Jenazahnya dimakamkan secara layak di pinggir kota, ditemani isak tangis dan tawa kenangan dari banyak orang. Di alam barzah, Abu Nawas perlahan membuka matanya. Ia mendapati dirinya dalam sebuah ruang gelap, hening, tanpa arah, tanpa cahaya. Tiba-tiba 2 sosok besar dan bersinar muncul di hadapannya. Wajah mereka bercahaya, namun tatapannya menusuk hingga ke dalam jiwa. "Aku Munkar,"
dan aku Nakir. Suara mereka menggema seperti guntur yang dipukul dalam gua. Abu Nawas berdiri pelan, menyeka keringat dari dahinya yang sebenarnya sudah tidak memiliki tubuh fisik. Akhirnya bertemu juga dengan dua malaikat terkenal ini. Senang berkenalan. Kalian kelihatan lebih besar dari bayanganku. Munkar dan Nakir saling memandang. Biasanya mayit akan ketakutan, tapi yang ini malah santai. Kami datang untuk menguji keimananmu. Bersiaplah. Abu Nawas mengangkat tangan. Sebelum kita mulai, bolehkah saya bertanya satu hal? Bertanya kepada kami? Ya, pertanyaan kecil saja. Kalau saya jawab benar, bolehkah saya bertanya satu kali balik kepada kalian? Malaikat terdiam sesaat, lalu mengangguk. Baik, jawablah pertanyaan kami terlebih dahulu. Siapa Tuhanmu? Abu Nawas tersenyum. Tentu saja Allah yang Maha Esa. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Malaikat mengangguk. Jawabanmu benar. Sekarang apa pertanyaanmu? Abu Nawas mengangkat satu jari seperti sedang mengajar di kelas. Pertanyaan saya sederhana. Bukankah kalian sudah tahu semua jawaban saya sebelum bertanya? Malaikat saling melirik. Tentu kami tahu. Kalau begitu, kenapa harus bertanya? Bukankah ini seperti ujian yang jawabannya sudah kalian ketahui? Malaikat mulai sedikit bingung. Sesuatu yang sangat jarang terjadi di alam kubur. Abu Nawas melanjutkan, kalian bisa langsung mencatat, lulus, atau mungkin kalian sedang menguji kemampuan menghafal saya. Tapi bagaimana jika saya pelupa, tapi hatiku penuh iman? Munkar kelihatan hendak bicara, tapi Abu Nawas cepat menyela lagi. Lagi pula, selama hidup saya sibuk membantu rakyat miskin, berdakwah dengan cara jenaka, dan mendamaikan yang berselisih. Apakah kalian tidak mempertimbangkan nilai tambah itu? Nakir berkata, ini bukan negosiasi wahai manusia. Baiklah, kata Abu Nawas, tapi izinkan saya memberikan perbandingan. Jika seorang murid menjawab semua soal ujian dengan benar dan gurunya tetap menyuruhnya mengulang kelas, bukankah itu zalim? Kami tidak zalim. Nah, itu yang ingin saya dengar. Jadi saya luluskan? Malaikat terdiam. Biasanya tidak ada yang bisa berbicara sepanjang ini di alam kubur. Bahkan orang alim sekalipun hanya menjawab sependek mungkin. Tapi Abu Nawas berbeda. Ia tidak hanya menjawab, tapi ia berdebat. Munkar akhirnya berkata, Abu Nawas, kau dikenal cerdas di dunia, tapi alam ini bukan tempat bermain kata. Siapa bilang saya bermain? Jawab Abu Nawas, saya hanya ingin memastikan bahwa sistem pengujian ini adil, bukan hanya prosedural. Nakir menatap Abu Nawas tajam. Kau ingin menguji kami, Abu Nawas? Bukan. Saya hanya ingin tahu apakah kecerdasan yang digunakan untuk menegakkan kebenaran juga dianggap ibadah. Sebab selama ini saya menggunakan logika untuk menertawakan kebodohan, menghibur yang sedih, dan menyadarkan yang lalai. Hening beberapa saat, lalu malaikat berkata, kau telah menjawab dengan benar, tapi pertanyaanmu juga menjadi ujian untuk kami. Sebelum mereka pergi, Abu Nawas memanggil, tunggu, masih satu hal lagi. Malaikat mulai waspada. Apalagi wahai manusia? Saya hanya ingin tahu, bolehkah saya membawa humor ke surga? Atau apakah kalian lebih suka suasana yang hening dan tegang seperti sekarang ini? Untuk pertama kalinya dalam sejarah barzah,
Munkar dan Nakir nyaris tersenyum. Abu Nawas kembali terbaring di dalam liang kubur, tersenyum damai. Malaikat telah pergi dan catatan amalnya tengah ditimbang di alam lain. Namun di dunia, banyak orang masih bercerita bahwa bahkan di alam kubur, Abu Nawas berhasil menunjukkan kecerdasannya bukan untuk melawan, tapi untuk menyampaikan bahwa iman bukan hanya hafalan, tapi juga pemahaman, keikhlasan, dan kebijaksanaan dalam melihat kebenaran. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang tenang di kota Baghdad, suasana istana Baginda Raja mendadak berubah menjadi tenang. Sebuah kabar menyebar cepat. 3 tamu penting dari negeri-negeri jauh telah datang ke istana. Mereka adalah seorang pendeta dari barat, seorang filosof dari Yunani, dan seorang penyair dari Persia. Ketiganya terkenal akan kecerdasan dan kefasihan lidah mereka. Tujuan mereka datang ke Baghdad bukan untuk berdagang atau berwisata, melainkan untuk menantang siapapun di istana dalam debat terbuka. Baginda Raja menerima mereka dengan tangan terbuka dan berkata, "Negeri kami kaya dengan ilmu dan orang-orang bijak. Tapi siapakah yang ingin kalian ajak berdebat?" Pendeta menjawab dengan percaya diri, "Kami ingin berbicara dengan orang paling cerdas di kota Baghdad." Filosof menambahkan, "Kami tidak datang untuk mencari lawan, tapi kawan dalam berpikir." Penyair menyeringai, "Namun jika kawan berpikir itu tidak sejalan, maka debat adalah seni tertinggi." Baginda Raja tersenyum lebar. "Kalau begitu, hanya ada satu orang yang pantas menerima tantangan kalian, yaitu Abu Nawas." Mendengar namanya disebut, Abu Nawas yang sedang bersantai di taman istana segera dipanggil menghadap. Ia datang dengan pakaian sederhana dan senyum setengah tidur. Setelah dijelaskan maksud kedatangan ketiga tamu itu, ia mengangguk ringan. "Tapi ada syaratnya," kata sang pendeta. "Kami akan berbicara dengan bahasa kami masing-masing, dan hanya mereka yang bisa memahami ketiganya yang boleh menanggapi kami." Abu Nawas mengangguk, tampak tidak terganggu sama sekali. "Tidak masalah. Aku akan menjawab kalian dalam bahasa yang kalian pahami atau bahkan tidak dipahami," katanya sambil tertawa kecil. Para menteri saling berbisik, bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menghadapi 3 orang itu dalam 3 bahasa asing sekaligus. Tapi Baginda Raja percaya, dan debat pun diumumkan akan diadakan keesokan harinya di aula utama istana. Aula istana dipenuhi pejabat, ilmuwan, dan rakyat yang penasaran. Abu Nawas berdiri seorang diri di tengah ruangan, sementara ketiga tamu berdiri berjejer di hadapannya. Pendeta berbicara terlebih dahulu dalam bahasa Latin. "Veritas esluk in tenebris, quomodo homo sine fide vivi." Abu Nawas tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menunjuk ke langit, lalu ke dadanya sendiri, lalu ke bumi. Isyarat yang membingungkan semua orang. Filosof maju berikutnya berbicara dalam bahasa Yunani. "Iskepsi einai i arti dis eleftherias, ti einai i alatehia koris logiki." Abu Nawas tersenyum, lalu mengambil sebutir batu kecil dari lantai, melemparnya ke udara, menangkapnya kembali, lalu menggenggamnya sejenak sebelum meletakkannya di tanah dengan hormat. Lalu datang giliran penyair berbicara dalam bahasa Persia. "Dalat rabah sir bespar, nahbah ehgal, eghal bedon ehas ceh piden mandar." Abu Nawas membuka sehelai kertas kosong dari sakunya, meniupnya, lalu melipatnya menjadi burung kertas dan menerbangkannya di udara. Penonton yang tadinya bingung kini mulai terdiam, terpaku pada simbol-simbol itu.
Raja Harun meminta Abu Nawas menjelaskan semua tindakannya. Jelaskan padaku, wahai Abu Nawas, apa maksudmu dengan gerakan-gerakan tadi? Mereka berbicara dengan bahasa asing, tapi kau menjawab tanpa sepatah kata pun. Abu Nawas melangkah maju. Wahai Paduka, izinkan hamba menjawab satu persatu. Kepada pendeta, katanya. Ia bertanya, bagaimana manusia bisa hidup tanpa iman? Aku menjawab dengan menunjuk ke langit bahwa Tuhan adalah cahaya, ke dadaku bahwa keimanan adalah di hati, dan ke bumi bahwa hidup adalah pengabdian. Iman bukan terletak di mulut atau doktrin, tapi di dalam perbuatan. Pendeta tertegun, ia mengangguk dalam diam. Kepada filosof, lanjut Abu Nawas, ia bertanya tentang kebenaran tanpa logika. Aku menjawab dengan batu kecil. Logika itu seperti batu, bisa dilempar untuk menyerang, bisa ditimbang untuk menilai, tapi paling bijak bila ditaruh sebagai fondasi. Kebenaran bukan soal menang debat, tapi bagaimana logika ditempatkan dengan rendah hati. Filosof menatap ke bawah, tersenyum malu-malu. Dan kepada penyair, kata Abu Nawas dengan lembut. Ia bertanya apa gunanya logika tanpa rasa. Aku jawab dengan kertas kosong yang kutiup dan kulipat jadi burung. Kata-kata yang indah bisa membawa jiwa terbang jika dibentuk dengan hati. Rasa bukan lawan dari logika, tapi sayapnya. Penyair terharu, matanya sedikit basah. Ruangan yang tadinya sunyi, lalu tepuk tangan bergemuruh dari para hadirin. Baginda Raja berdiri dan bertepuk tangan paling keras. Abu Nawas, kau tidak hanya memahami bahasa mereka, tapi juga bahasa hati mereka. Ketiga tamu itu kemudian maju dan membungkuk di hadapan Abu Nawas. Pendeta berkata bahwa iman tak hanya bisa diajarkan lewat kitab, tapi lewat perbuatan. Filosof menambahkan, logika tak selamanya harus menang, kadang ia harus belajar duduk tenang. Penyair berkata, puisi tanpa makna adalah angin, tapi puisi Abu Nawas adalah angin yang membawa arah. Hari itu nama Abu Nawas kembali harum di seluruh penjuru negeri, tidak hanya karena kecerdikannya, tapi karena kemampuannya menjawab dengan cara yang paling sulit namun paling kuat. Baginda Raja tersenyum puas dan berkata dalam hati, di dunia ini banyak orang fasih berbicara, tapi sedikit yang mampu membuat orang memahami tanpa kata-kata. Dan Abu Nawas seperti biasa kembali ke taman istana, tertawa sendiri sambil meniup burung kertas kecilnya ke langit Baghdad yang biru. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.